Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwati. Perkenalkan, nama saya Kavia Siha. Perkenalkan, nama saya Risa Agisa Putri. Perkenalkan, nama saya Ria Astuti. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus ke muka bumi untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Beliau terlahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan ayah yang bernama Abdullah. Ia terlahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi di Mekah pada tahun Fil atau tahun gajah, dan wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah dalam usia 63 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, Abdullah telah meninggal dunia. Nabi terlahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy. Nama lengkap Abdullah ini merupakan seorang yang terlahir dari keluarga Bani Quraisy yang membawa ajaran agama Islam. Nama Muhammad artinya orang yang terpuji. Nama ini diberikan oleh kakek tercintanya yaitu Abdul Muthalib. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ada banyak hal yang terlihat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pasca kelahirannya, dan ditandai dengan peristiwa sangat luar biasa pada saat itu, masa jahiliyah. Zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan sebelum kelahiran Nabi, di mana umat Nabi ketika itu terbiasa menyembah patung-patung berhala. Mereka terbiasa dengan mabuk-mabukan, main judi, maksiat, dan merendahkan derajat kaum wanita. Hidupnya berpindah-pindah dan terpecah ke dalam beberapa suku yang disebut dengan kabilah. Hidup yang penuh dengan kebebasan dan tidak memiliki aturan dalam bermasyarakat, sehingga kehidupannya pada masa itu sangatlah kacau. Peristiwa Tahun Gajah merupakan peristiwa terjadinya penyerbuan di kota Mekah oleh pasukan Abraha pada masa kelahiran Nabi Muhammad. Tahun Gajah ini ialah tahun terjadinya penyerangan Ka'bah oleh pasukan atau tentara Raja Abraha, yaitu Gubernur Habsyi di Yaman. Serombongan pasukan gajah yang dipimpinnya ini hendak menghancurkan Ka'bah karena bangsa Quraisy akan semakin terhormat dan pada setiap tahunnya selalu ramai umat manusia untuk melakukan ibadah haji. Ini yang membuat Abraha ingin membelokkan umat manusia agar tidak lagi datang ke Mekah. Lalu Abraha mendirikan gereja besar di sana yang bernama Al-Qulais. Namun usahanya itu tidak berhasil. Tak seorang pun mau datang ke gereja Al-Qulais itu. Abraha sangat marah besar dan pada akhirnya mengarahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sejil dengan paruhnya. Kerikil-kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan mereka hingga mati. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Pasukan bergajah ini hancur lebur mendapat ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa inilah lahir seorang Nabi akhirul zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Peristiwa inilah yang menandai tahun kelahiran Nabi Muhammad dan pada akhirnya disebut Tahun Gajah. Muhammad SAW sejak kecilnya telah diberikan kehidupan layaknya manusia biasa, padahal beliau sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak di kandungan pun beliau telah ditinggalkan oleh ayahnya. Beliau terlahir dalam keadaan yatim dan pada usia 6 tahun ditinggalkan oleh ibunya, sehingga beliau menjadi seorang yatim piatu. Beliau merasakan apa yang dialami manusia pada umumnya, dan di usianya yang ke-8 tahun beliau ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kehidupan yang beliau jalani dapat menjadi panutan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suaibah selama 3 hari, dan oleh kakeknya beliau juga disusukan kepada Halimah Sa'diyah dan berada di dalam asuhan kurang lebih 6 tahun. Dalam usia 5 bulan, beliau sudah bisa berjalan, dan pada usia 9 bulan sudah lancar berbicara. Semasa kecilnya, beliau juga telah mengembalakan kambing. Abu Thalib, paman Nabi, mengajak berdagang ketika usianya 12 tahun ke negeri Syam. Beliau diasuh pamannya setelah ditinggal wafat kakeknya dan mengasuh serta menjaga Nabi sampai pada usia 40 tahun. Menentangkan dada Nabi Muhammad SAW di usianya ke-4 tahun. Lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hati serta segumpal darah dari dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril mencucinya dan menatanya kembali ke tempatnya dan Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sehat bugar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu untuk menyampaikan dan menyiarkan ajaran agama Islam serta mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang pertama yang masuk agama Islam atau yang biasa disebut as-sabiqunal awalun, yaitu keluarga dan para sahabatnya, yakni istrinya Khadijah, sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, anak angkatnya Zaid bin Haritsah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan para sahabat Nabi yang lainnya. Selama 3 tahun lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Fasro bima tu'maru wa adrid anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiarkan dakwahnya secara terang-terangan. Tanggapan orang-orang Quraisy pada saat itu sangat marah dan melarang menyiarkan Islam yang dibawa oleh Nabi. Bahkan nyawa Nabi Muhammad sangat terancam. Namun, Nabi dan para sahabatnya semakin kuat dan tangguh menghadapi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Dengan ketabahan dan kesabaran, walau ejekan, caci maki, dan olok-olokan. Pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, tahun ke-10 pada saat Amul Huzni, yaitu tahun duka cita di mana pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat, serta umat Islam dalam keadaan sengsara. Di tengah-tengah kesedihannya, beliau dijemput malaikat Jibril untuk Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi melakukan haji wada atau haji terakhir. Dalam wukufnya di Arafah, beliau menyampaikan khutbahnya yang berisikan tentang larangan melakukan pertumpahan darah kecuali dengan cara yang benar, larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, larangan memakan harta riba, hamba sahaya harus diberlakukan dengan cara yang baik, dan agar umatnya selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak ada di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau langsung datang ke rumah Aisyah. Beliau membaca pidato, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan mati." Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula." Quran Surat Az-Zumar ayat 30.
tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30, mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka.